Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fairuzabadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas sebagai guru fisika di SMK Muhammadiyah Jember. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi yang akan saya ajarkan yaitu energi potensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul bersama untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke, sebelum memulai, Pak Afri cek kehadirannya dulu. Andre? Hadir. Rival? Sela? Suci Karisma? Vita Ramadhani? Alhamdulillah, di sini sudah banyak yang hadir. Ya, kita doakan yang sakit semoga segera sembuh ya, sehingga bisa berkumpul dengan kita kembali. Masih semangat dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Semangat ya, harus tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang energi potensial. Sebelum Pak Afri mulai, Pak Afri mau tanya dulu, apakah kalian masih mengingat pembelajaran pada pertemuan kemarin? Apa pengertian dari usaha? Atau menurut kalian usaha itu bagaimana berdasarkan pembelajaran yang kemarin? Ada yang berani menjawab? Angkat tangan. Ya, Akbar. Usaha adalah gaya yang diberikan pada benda sehingga benda tersebut berpindah tempat. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Akbar. Jadi menurut Akbar tadi usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda ya, sehingga membuat benda itu berpindah tempat. Jadi ada gaya dan ada perpindahan. Kalau ada seorang anak yang mendorong mobil, kan memberikan gaya ya. Tapi mobil itu tidak bergerak, apakah itu dikatakan memiliki usaha? Tidak memiliki usaha. Berarti usaha itu kalau di dalam fisika bisa dirumuskan seperti apa secara matematis kemarin? Mempunyai gaya. Ya. Kali perpindahan. Jadi harus ada gaya dan harus bendanya itu berpindah. Nah, kalau berpindah itu kan sudah memiliki perpindahan. Nah, bagus sekali ya, kalian masih mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Nah, apa hubungannya dengan energi? Coba kalau kita lihat di gambar ini, ada seorang anak ya, atau seorang anak dan bapaknya di situ mendorong. Yang satunya mendorong dari belakang, yang satunya menarik. Ya. Kira-kira untuk mendorong atau menarik ya, atau untuk melakukan usaha, apa yang diperlukan oleh kedua orang ini? Energi. Ya, coba bayangkan kalau kedua orang ini tidak makan. Ya, tidak makan. Gimana energinya? Lemas ya. Energinya kecil. Kalau kecil berarti usahanya berpindahnya hanya
Kecil, ya berarti usahanya juga kecil, kurang usahanya. Ketika melakukan usaha itu memerlukan energi. Coba, energi apa yang kalian ketahui? Ya, Tasya? Energi potensial, bagus. Ini yang akan kita pelajari kan. Terus energi apa lagi yang kalian ketahui? Ustum? Energi listrik, bagus sekali. Siapa? Angkat tangan yang tinggi. Davina. Energi kinetik. Bentuk-bentuk energi ini sudah kalian pelajari di SMP sebelumnya. Ya. Dan juga energi ini sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari yang kita alami. Contoh lainnya seperti energi listrik. Ini dimanfaatkan untuk dirubah ya dari listrik menjadi gerak. Geraknya apa? Kipas. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya energi. Coba kalian amati video berikut ini. Memanfaatkan aliran sungai Lolobayan dan sungai Ongkang, warga di Desa Angkang, Kecamatan Lolobayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Desa Angkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, sana di Adapalia itu anak-anak tidak belajar malam, Adapalia ini mau rapat kamar ini pakai lampu motor. Jadi, Nah, sekilas cuplikan dari video yang barusan kalian sudah amati. Ya. Di situ ada video apa? Kincir air, ya bagus. Jadi sumber listrik di sana tidak ada, sehingga ketika malam anak-anak yang ada di sana itu kesulitan dalam belajar. Makanya di situ ada pemanfaatan energi. Ya. Energi apa yang dimanfaatkan tadi? Tenaga dari apa? Air. Nah, dari situ kita tahu bahwa energi itu bisa berubah bentuknya. Nah, itulah manfaat kita nanti untuk mempelajari energi. Untuk pembahasan hari ini kita fokuskan energinya ke energi potensial karena kita masih di pembahasan mekanika. Ya, jadi untuk energi listrik, energi cahaya itu nanti ada di pembahasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian melakukan diskusi pemecahan masalah, diharapkan kalian dapat menganalisis pengaruh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian terhadap energi potensial. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa mempresentasikan pengaruh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian terhadap energi potensial. Jadi apa pengaruh besaran-besaran ini terhadap energi potensial? Nanti kalian akan menyelidikinya. Sebagai informasi, kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, ya, atau problem based learning. Ya, tahapannya seperti yang ditampilkan, nanti kalian akan diorientasikan terhadap masalah. Setelah itu kalian membentuk kelompok dan melakukan penyelidikan. Ya. Setelah kalian selesai mengambil data, menganalisis data, kalian akan menyajikan hasilnya. Setelah itu kita bersama-sama evaluasi proses pemecahan masalah. Bagaimana presentasinya, bagaimana diskusinya, ya apakah sudah baik, seperti itu kita evaluasi bersama-sama. Untuk penilaian yang akan kita lakukan yaitu penilaian sikap. Ya, ada kerjasama, percaya diri, dan disiplin kalian yang akan Pak Afri nilai. Terus untuk pengetahuan nanti ada tes objektif pilihan ganda, ya, dan ada penilaian keterampilan, yaitu bagaimana kalian melakukan langkah percobaan, apakah sudah sesuai dengan LKPD, dan apakah kalian sudah melakukan pengamatan juga, nanti Pak Afri nilai juga, dan bagaimana kalian menyajikan hasilnya, baik itu secara tulisan atau lisan. Sumber belajar yang bisa kalian gunakan di sini bisa bahan ajar yang sudah Pak Afri share di classroom, ya, untuk materi energi potensial. Kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase inti,
Ya, di sini inti pembelajaran dari PBL yang sudah Pak Afri jelaskan barusan. Nah, coba kalian amati video yang Pak Afri tampilkan berikut ini. Di situ ada 2 orang ya yang keluar dari mobil. Apa yang terjadi pada mobilnya itu? Di video itu ada fenomena apa? Ada mangga yang jatuh. Nah, ketika masuk baru tahu kalau kacanya pecah. Nah, di situ kalian mengamati ada mangga yang jatuh ya, menimpa mobil. Terus apa yang terjadi pada mobilnya di situ kira-kira? Kacanya retak. Nah, kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Energi apa yang dimiliki oleh buah mangga itu? Kok bisa kaca yang ada di mobil itu bisa retak atau pecah? Coba, ada yang mau membaca artikel berikut? Saya. Fitri, ya boleh. Coba. Tempat teduh biasanya akan dipilih pemilik mobil saat memarkirkan kendaraannya. Alasannya agar menghindari bodi mobil terpapar langsung sinar matahari dan hujan. Jika tidak memiliki garasi, tempat di pohon bawah sering dipilih untuk lokasi parkir mobil. Namun banyak yang tak sadar, justru berada di bawah pohon rindang bisa membahayakan. Contohnya seperti parkir di bawah pohon mangga. Ketika mobil parkir di bawah pohon mangga, buahnya bisa saja jatuh kapan saja dan menimpa kaca mobil hingga kaca mobil pecah. Tahukah kalian mengapa kaca mobil bisa pecah saat tertimpa buah mangga? Besaran fisika apa saja yang tampak pada buah mangga yang tergantung? Energi apa yang dimiliki oleh buah mangga yang tergantung? Terima kasih Fitri. Di sini ada artikel. Apakah kalian menemukan suatu permasalahan dari artikel ini? Apa yang kalian temukan? Memarkir mobil di bawah pohon mangga dapat menyebabkan kaca pecah. Kenapa kok kaca mobilnya pecah? Karena tertimpa buah mangga. Nah, di sini ada masalah yang akan kalian pecahkan ya. Nanti kalian akan melakukan penyelidikan sesuai dengan langkah-langkah PBL yang tadi sudah Pak Afri jelaskan, sehingga kalian bisa menjawab permasalahan yang ada ini. Untuk mempermudah kalian dalam melakukan penyelidikan, silakan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Pak Afri tampilkan. Silakan kelompok A bisa menempati di sebelah sini, A, B, C, D, E. Oke, semangat semuanya, masih semangat? Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Masih semangat semuanya? Kita bersama-sama ya, agar kita kembali semangat. Silakan kita melakukan ice breaking bersama. Tepuk fisika. Fisika. Bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sudah terlihat semangat semuanya. Pak Afri jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Ini juga sudah bisa kalian download di Classroom bersama sumber belajarnya, juga bisa kalian download. Nah, di sini ada langkah-langkah kerja yang harus kalian lakukan untuk melakukan penyelidikan. Pastikan semuanya aktif untuk berdiskusi. Sudah paham semuanya? Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Jadi kalian di sini akan melakukan penyelidikan atau praktikum secara virtual ya, dengan bantuan simulasi PET. Kalian bisa buka link yang ada di Classroom atau
kalian bisa scan barcode di sini. Silakan kalian bisa menggunakan HP-nya masing-masing untuk melakukan pengamatan menggunakan simulasi PET. Silakan bekerja secara berkelompok. Dari tempat acuan tetap rumusnya PE tempat acuan tersebut acuan tetap. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Belum. Ya, belum namanya kesulitan. Belum ada. Pak, ini dari di mana, Pak? Petnya. Ini kan ya, Pak? Iya, itu. Ya, linknya untuk simulasinya bisa dibuka di Classroom. Silakan aktif semuanya ya untuk berdiskusi, saling bertukar pendapat. Ya. Bagus. Ada kesulitan? Ada berapa pengamatan yang akan dilakukan? Ada 3. Yang pertama yang dibuat berubah, yang dibuat tetap, variabelnya apa saja? Ini masa yang berubah. Ini ketinggian. Ketinggian, Ini percepatan. kecepatan. Ya, bagus. Sudah, silakan lanjutkan. Diisi sesuai dengan pengamatan. 4 meter sendiri. Terus, Garis. Wis, Mbak gimana? pencetan. Nah, alat ukurnya pertama? Iya, Pak. Iya. Nah, yang penting dibuat tetap ketinggiannya. Ini, terus. Tuh, enak banget. Ketinggian H. Height ya. Baik ya. Duh, ya Allah, ini sih. Pemuda yang berapa lagi dah? Kamu yang itu yang tahap 2 enggak? Pakai ini deh. Anu sih potensialnya yang itu yang kedua. Potensialnya 1248 titik 3. Tinggi ya? 1581.
dari simulasi itu ada besaran fisika apa saja yang diamati? Tinggi, massa, sama percepatan gravitasi. Ya. Kalian nanti analisis ya, bagaimana pengaruhnya itu. Saya 9,8. 9,8. Iya. Anu ya, waduh ya. Cuma beda gravitasi. Yang kedua. Iya. Satu piro? 1977 titik 3 kilo. Sudah sampai di analisis? Datanya sudah terkumpul semua? Sudah, Pak. Datanya. Gimana? Untuk yang pertama kan itu untuk mengetahui pengaruh massa terhadap energi potensial benda. Ya. Coba dilihat dari tabel itu. Semakin besar massanya bagaimana? Coba. Energi potensial. Nah, ya, jadi bisa seperti itu. Bagus. Bagus sudah. Lanjutkan. Ya, grafiknya bagaimana? Grafiknya tuh Bertambah, naik ya? iya.
grafiknya naik ke atas. Artinya apa kira-kira? Berbanding lurus apa berbanding Berbanding terbalik? lurus. Berbanding lurus. Oh, itu yang ini, Pak. Oh, grafiknya. Iya, iya, Pak. Ya. Grafiknya. Ini kan 40. Masanya kan? Masanya ada berapa? 40, 50, 60, 70. Terus ada energi potensialnya di sini. Ya. Dibuat misalkan 1000. Sudah sampai mana? Analisis ya, analisis data ya. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, bagaimana pengaruhnya coba? Yang pertama ini pengaruh massa terhadap energi potensial. Semakin besar massanya ini. Dengan massanya semakin besar apa semakin kecil? Nah, semakin besar massanya. Energi potensialnya tinggi. Nah, ikut naik juga ya. Ya, bagus. Lanjutkan. Oke, untuk waktu kalian menyelidiki sudah 25 menit. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Jadi nanti ada satu kelompok yang presentasi di depan, sedangkan kelompok yang lainnya boleh menanggapi atau bertanya. Ya. Jika ada perbedaan atau koreksi, silakan boleh disampaikan. Oke. Kelompok mana yang ingin presentasi? Kelompok A? Siap. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok A yang sudah siap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami. Definisi atau rumus energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Hipotesis: semakin tinggi benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Hasil pengamatan: masanya 50, percepat gravitasinya 9,8, ketinggiannya 4,32, energi potensialnya 2117,6, masanya 60, kecepatannya 9,8, dan ketinggiannya 4,32, maka energi potensialnya akan berjumlah 2541,2. Tabel 2, pengaruh ketinggian terhadap energi potensial. Jika masanya tetap dan percepatan gravitasinya tetap, tapi ketinggiannya diubah mulai dari yang terkecil hingga yang tertinggi, terendah hingga tertinggi, energi potensialnya akan juga berubah. Jika yang terkecil 2,11, maka energi potensialnya akan berjumlah 826,3. Jika ketinggiannya yang tertinggi 5,13, maka energi potensialnya juga akan berubah dengan berjumlah 2009,1. Pertanyaan diskusi: berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1, bagaimana pengaruh massa benda terhadap energi potensial? Jika massa benda semakin besar, maka energi potensial juga semakin besar energi potensialnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 2, bagaimana pengaruh ketinggian pada benda terhadap energi potensial? Jika ketinggiannya semakin besar, maka energi potensialnya juga semakin besar. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 3, pengaruh percepatan gravitasi terhadap energi potensial. Jika percepatan semakin besar, maka energi potensialnya semakin besar juga. Berdasarkan hasil penyelidikan kalian, besaran fisika apa saja yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial? Berdasarkan rumus tersebut, diketahui bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan, dan ketinggian. Tulislah kesimpulan kalian tentang hubungan energi potensial dengan massa, ketinggian, dan percepatan gravitasi.
Kesimpulan dari kami, semakin besar masanya, maka semakin besar energi potensialnya. Dan semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin besar juga energi potensialnya. Dan semakin cepat percepatannya, maka semakin besar juga energi potensialnya, dikarenakan ketiga besaran fisika tadi memiliki berbanding lurus dengan energi potensial. Energi apa saja yang dimiliki oleh buah mangga yang tergantung di pohon sehingga membuat kaca mobil pecah? Energi potensial. Apakah kaca mobil akan pecah jika buah mangga jatuh dari ketinggian yang lebih rendah? Tidak, karena jika energi potensialnya kecil, maka tidak akan memecahkan kaca mobil. Berdasarkan temuan kalian, apakah parkir di bawah mobil aman untuk mobil? Tidak aman, karena bisa tertimpa pohon yang tumbang dan buahnya yang jatuh, dan kaca mobil tersebut akan pecah. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya mau nanya, apakah jika masanya lebih kecil bisa memecahkan kaca mobil? Tidak, dikarenakan energi potensialnya terlalu kecil. Ya, silakan kelompok lain yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Oh, ini kelompok C. Kan kelompok E kalian menyebutkan bahwa semakin tinggi benda maka energi potensialnya semakin besar. Terus gimana kalau energi potensialnya jika ketinggiannya benda semakin kecil? Menurut kelompok kami, jika ketinggiannya tidak tinggi, maka energi potensialnya akan semakin kecil. Dikarenakan berdasarkan tabel yang telah kami amati, grafik yang telah kami amati, energi potensialnya berbanding lurus dengan ketinggian, massa, dan percepatan gravitasinya. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali. Kita masuk ke fase yang kelima, yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kalian lakukan. Jadi, menurut kalian, apakah proses yang sudah kalian lakukan berjalan lancar atau tidak? Lancar, ya. Semuanya aktif berdiskusi? Aktif. Alhamdulillah, tadi kalau Pak Afri lihat juga dari penilaian keterampilan, semuanya sudah aktif dalam mengamati dan aktif dalam melakukan kegiatan praktikum. Untuk yang presentasi sudah sangat bagus, ya, bagi yang kelompok yang sudah menanggapi dan mengajukan pertanyaan sudah sangat baik sekali. Jadi pemecahan masalah yang sudah kalian dapatkan, mengapa kaca mobil bisa pecah saat tertimpa buah mangga. Jadi energi apa yang dimiliki mangga yang tergantung? Energi potensial. Tadi kalian sudah menemukan bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian. Ya. Selain ketinggian, apalagi yang mengaruhi? Massa. Apalagi? Percepatan gravitasi. Berarti ada 3 besaran fisika. Dan apakah parkir di bawah mobil itu aman untuk mobil? Tidak. Ya, tidak aman ya. Karena bisa saja kejatuhan mangga, buah mangga, sama kejatuhan ranting pohonnya. Nah, jadi kalian sudah memahami. Dan untuk persamaannya, jadi energi potensial itu massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Nah, di sini penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena energi potensial tadi itu dipengaruhi oleh ketinggian. Coba dilihat di sini ada gambar seorang yang bekerja. Ya, kalian kan di sini SMK. Dan nanti kalau sudah lulus biasanya langsung dilanjut ke bekerja. Nah, di sini ada salah satu pekerjaan dari TKJ ya. Nah, jadi TKJ itu biasanya ada di ketinggian, mendaki tower. Nah, di situ harus memakai alat keselamatan. Menggunakan apa? Helm. Ya, agar tidak apa? Jika ada benda yang terjatuh dan menimpa kepalanya, maka akan berbahaya karena ada yang namanya energi potensial. Pemanfaatan energi potensial itu pada apa ini kalau digambar? Bendungan. Bendungan. Untuk apa? Disimpan di mana?
Apakah pegunungannya tinggi apa rendah pegunungannya? Tinggi. Jadi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalian sudah tahu manfaat dari energi potensial juga. Nah, di sini ada contoh soal penerapan. Jadi kan kalian tadi sudah tahu rumusnya energi potensial itu adalah M kali G kali H. Nah, berapa besarnya energi potensial? Nah, bisa langsung dikalikan. Besarnya 26.487 Joule. Coba ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini tentang energi potensial yang sudah kalian pelajari? Silakan angkat tangan. Saya. Ya, Suci. Semakin tinggi dan semakin besar massa bendanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Suci. Semakin besar masanya dan ketinggiannya, maka energi potensialnya semakin besar. Apa hanya ada dua besarannya? Ya, ada apa lagi? Percepatan gravitasi. Bagaimana pengaruhnya percepatan gravitasi? Bagus sekali, Hesti. Ya. Nah, besar energi potensial berbanding lurus dengan massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan soal melalui aplikasi Quizzes. Ya, silakan kerjakan secara individu. Sudah selesai semuanya? Jadi alhamdulillah kalau Pak Afri lihat di sini nilainya sudah bagus semuanya. Artinya kalian sudah bisa menganalisis soal yang Pak Afri sudah berikan. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini ada pertanyaan dari Pak Afri. Apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang ya? Coba Pak Afri ingin tanya, di bagian mana kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Saat diskusi. Saat diskusi. Kenapa? Kok bisa saat diskusi bisa menyenangkan? Karena kompak. Kompak, ya. Jadi bisa saling bertukar pendapat, ya. Bagian kuis. Bagian kuis. Kenapa kuisnya? Karena bisa jawab bahas. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi kinetik. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Tepuk tangan untuk kita semua untuk pelajaran hari ini. Sudah sangat bagus sekali. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Afri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.